Uji beda dua parameter menggunakan uji hipotesis. Yang akan kita pelajari di sini adalah pengujian hipotesis untuk dua sampel di mana parameter yang diuji adalah parameter mean dan proporsi. Terdapat dua macam tipe sampel berdasarkan hubungan keduanya, yaitu sampel independen dan dependen. Pada sampel independen, tidak terdapat hubungan atau ikatan subjek antar sampel, sehingga terdapat dua grup yang berbeda pada sampel independen. Sementara itu pada sampel dependen, subjek antar sampel saling berhubungan atau terikat. Dalam hal ini, sampel diperoleh dari grup yang sama, namun dibedakan dengan ada atau tidaknya treatment, sehingga diperoleh grup before dan grup after. Seperti pada pengujian hipotesis satu parameter, terdapat tiga bentuk hipotesis, yaitu hipotesis two-tail, right tail atau upper tail, dan left tail atau lower tail. Pada uji beda dua parameter, pasangan hipotesisnya dituliskan sebagai berikut. Dengan H0 menyatakan tidak terdapat perbedaan dari parameter dua populasi, dan H1 menyatakan terdapat perbedaan dari parameter dua populasi. Parameter theta di sini pengandaian saja ya, ini bisa diaplikasikan baik untuk parameter mean ataupun proporsi. Pada pengujian ini pun kita akan gunakan beberapa uji statistik, yaitu uji Z dan uji T. Sama halnya pada pengujian hipotesis satu parameter, pengujian uji statistik digunakannya dibedakan berdasarkan kondisi tertentu, di mana di sini ada 4 kondisi yang akan dibahas. Mari kita bahas kondisi pertama berikut. Pada kondisi ini yang diuji beda adalah mean dua populasi. Sampel yang digunakan merupakan sampel independen dan standar deviasi populasi diketahui. Lalu langkah pengujiannya bagaimana? Overall, urutan langkahnya sama saja dengan pengujian hipotesis satu parameter. Kita nyatakan dulu hipotesisnya, tentukan nilai kritisnya, hitung nilai ujinya, kemudian bandingkan nilai kritis dengan nilai uji untuk membuat keputusan. Namun, di sini formula untuk menentukan nilai kritis dan nilai ujinya akan berbeda. Formula untuk menghitung nilai uji pada kondisi pertama diberikan berikut, di mana X bar 1, 2 adalah rata-rata masing sampel, mu1 dikurangi mu2 adalah beda mean kedua populasi, yang nilainya adalah 0, di mana nilai ini diperoleh dari hipotesis 0. Sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat adalah variansi masing-masing populasi, dan yang terakhir N1 dan N2 adalah ukuran masing-masing sampel. Di sini kalian bisa tentukan bebas ya, mana yang merupakan populasi atau sampel ke-1 atau populasi atau sampel yang kedua. Sesuaikan dengan klaim atau dugaan hipotesis yang kalian inginkan. Untuk penentuan nilai kritis Z, yang diperlukan adalah berapa besar confidence level atau tingkat signifikansinya, sehingga ini tidak berbeda dengan pengujian hipotesis satu parameter. Hal yang sama pun berlaku pada syarat tolak H0. Untuk masing-masing bentuk hipotesis, H0 ditolak jika syarat berikut terpenuhi. Selain menggunakan cara biasa seperti tadi, kita juga bisa menggunakan confidence interval atau interval keyakinan untuk melakukan pengujian hipotesis. Di sini, menggunakan formula berikut, kita akan bisa dapatkan sebuah confidence interval dari dua parameter, di mana di sini parameternya adalah mean. Jika confidence intervalnya memuat nilai 0, maka H0 diterima.
Namun, jika tidak memuat 0, maka H0 ditolak. Berikut dibahas contoh soal pada kondisi pertama. Di sini sudah diketahui rata-rata dari dua sampel. Ukuran sampel juga sudah diberikan, standar deviasi populasi keduanya sudah diberikan, dan confidence level juga sudah diberikan. Pertanyaannya adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan dari kedua populasi? Maka di sini kita bisa gunakan hipotesis two-tail. Setelahnya, Anda bisa tentukan nilai kritis menggunakan confidence level, menghitung nilai uji menggunakan formula nilai uji sebelumnya, membuat keputusan, dan menyimpulkan. Pada contoh berikut ini, diperoleh H0 ditolak, sehingga disimpulkan cukup bukti yang menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan.